Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizta Karinisa dengan standbook J1A118064. Di sini saya memilih jurnal yang berjudul Identifikasi Test Kit Methanol Yellow pada beberapa makanan yang tidak bermerek yang berada di pasar wilayah Wojosongo. Kita lanjut kepada apa itu bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai bahan makanan atau merupakan komponen khas makanan yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan maksud teknologi untuk pembuatan, pengelolaan, penyimpanan, berlakuan, pengemasan, dan penyimpanan. Penggunaan bahan tambahan makanan yang dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan, di mana syaratnya itu antara lain untuk memelihara kualitas gizi bahan makanan, untuk meningkatkan kualitas atau stabilitas simpan, menyimpan dapat mengurangi kehilangan bahan makanan, untuk membuat makanan lebih menarik bagi konsumen yang tidak mengarah pada penipuan, serta untuk diutamakan membantu proses pengolahan bahan makanan. Methanol yellow adalah pewarna sintetis yang biasanya digunakan pada tekstil atau cat, di mana bentuk dari methanol yellow biasa serbuk atau padat yang berwarna kuning kecoklatan. Penyalahgunaan methanol yellow biasanya pada pembuatan mie, kerupuk, jajanan pasar, serta tahu yang berwarna kuning mencolok. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah benar zat methanol yellow terkandung di dalam jajanan yang tidak bermerek yang terdapat di wilayah pasar Wojosongo. Adapun tempat dan waktu penelitian ini dilakukan adalah tempatnya itu dilakukan di Laboratorium Makanan dan Minuman Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Analisis Lingkungan Universitas Setiabudi Surakarta. Waktu penelitiannya itu pada tanggal 10 Januari 2017 sampai tanggal 31 Maret. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah makanan yang dijual di wilayah Pasar Wojosongo. Sampel untuk penelitian kualitas dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah getuk, tahu kuning, mie kerupuk kuning, mie kuning, cemilan sakura, jeli, permen jeli, manisan, buah mangga, dan stik balado di Pasar Wojosongo. Adapun prosedur kerja pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, ambil 20 gram sampel yang akan diuji, kemudian cincang kecil-kecil. Apabila dia padat bisa di blender dengan cara ditambahkan air kemudian diaduk dengan rata. Langkah kedua itu menambahkan 2 sendok makan alkohol. Langkah ketiga ditambahkan reagen A sebanyak 4 tetes. Kemudian diaduk agar pewarna makanan yang akan diuji terlarut di dalam air, kemudian dibiarkan dingin. Langkah selanjutnya yaitu diambil 1 sendok teh air dengan gelas ukur dari campuran tadi, kemudian masukkan di botol uji atau tabung reaksi, kemudian diletakkan di rak tabung. Langkah selanjutnya itu ditambahkan tetes reagen B. Bila berbentuk warna merah jambu atau keunguan, berarti makanan tersebut mengandung pewarna tekstil kuning atau methanol yellow. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama timbangan analitik, ada termometer, tabung reaksi, rak tabung, kompor, blender, mortir, gelas ukur, beker gelas, syringa, pipet volume 10 ml, dan sendok. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini antara lain yaitu test kit methanol yellow range A dan B, manisan mangga, permen, jeli, getuk, air aquades, kerupuk mie, mie kuning, tahu, cemilan sakura, serta alkohol dengan pH 10 ml. Penelitian analisis kualitatif pada pewarna methanol yellow pada makanan tidak bermerek dilakukan di Laboratorium Analisis Makanan dan Minuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pewarna methanol yellow pada jajanan pasar yang berwarna kuning.
Deteksi ada atau tidaknya pewarna metanil yellow pada makanan jajanan pasar tersebut dilakukan dengan metode deskriptif analitik sebagai sampel. Di jajanan pasar yang berwarna kuning sebanyak 9 sampel yang diambil secara acak dari pedagang yang berada di wilayah Wojosongo. Hasil metode uji yang bereaksi warna dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan tabel di mana hasil dari makanan sampel yang kita uji dari kesembilannya. Lanjut kepada metanil yellow merupakan bahan warna dari asam metaniat yang divanilamin, di mana bahan-bahan tersebut bersifat toksik sehingga apabila masuk ke dalam tubuh manusia dalam waktu lama maka akan terjadi gangguan pada kesehatan seperti timbulnya tumor dalam jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau jaringan kulit. Kita lanjut pada analisis data pada penelitian kali ini, di mana terbagi atas 3 tahap, yaitu pra-penelitian, penelitian, serta pasca penelitian. Pada tahap pra-penelitian, pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil 9 sampel makanan tidak bermerek pada pedagang di pasar wilayah Wojosongo. Nah, pada tahap penelitian, sampel makanan yang berwarna kuning dipotong kecil-kecil dan kemudian diberikan test kit reagen A dan dibiarkan dingin dan diberikan test kit reagen B. Sedangkan pada pasca penelitian, dari 9 sampel makanan yang tidak bermerek ditemukan 1 makanan yang mengalami perubahan warna menjadi merah jambu sehingga dikatakan mengandung zat warna. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 8 dari 9 sampel yaitu getuk, tahu, mie kerupuk kuning, mie kuning, cemilan sakura, jeli, permen jeli, manisan buah mangga, serta stik balado yang terdapat di wilayah Wojosongo menunjukkan tidak mengandung pewarna metanil yellow, dan hanya 1 sampel yang mengandung zat pewarna metanil yellow. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai identifikasi test kit metanil yellow beberapa makanan yang tidak bermerek di pasar yang berada di wilayah Wojosongo. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.